Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah perbengkelan. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan tentang manajemen perbengkelan pertanian. Di mana capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa memahami manajemen pertanian, khususnya dalam hal perbengkelan. Bagaimana manajemen perbengkelan dan apa itu manajemen perbengkelan? Jadi definisi manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota suatu organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Bengkel adalah bentuk organisasi, maka diperlukan manajemen yang baik agar dapat berjalan dan mencapai tujuan-tujuannya dengan baik. Nah, apa fungsi bengkel, khususnya farm workshop? Pertama adalah sebagai tempat perawatan dan pemeliharaan berbagai macam alsintan. Yang kedua sebagai tempat perbaikan alsintan. Yang ketiga sebagai tempat bongkar pasang dan penyetelan berbagai macam alsintan. Yang keempat sebagai tempat penyimpanan peralatan dan perkakas yang digunakan di dalam perbengkelan, dan juga tempat penyimpanan suku cadang alsintan. Pertimbangan penting dalam menentukan farm workshop adalah di mana farm workshop itu dipusatkan pada areal pertanian yang produktif dan mudah dicapai kendaraan. Yang kedua, tanahnya harus relatif tinggi dan datar serta memiliki drainase baik sehingga tidak akan mengalami genangan air ketika hujan deras. Dan diharapkan farm workshop itu menghadap ke jalan utama dan dekat dengan sumber listrik. Rancang bangun bengkel yang baik adalah pertama berbentuk persegi panjang. Sebaiknya sisi yang panjang itu sejajar jalan atau akses keluar masuk, sehingga akan memudahkan di dalam proses akses keluar masuk dari bengkel. Yang kedua, luas tergantung kemampuan biaya dan aktivitas yang akan ditangani. Semakin banyak yang ditangani, tentu memerlukan luasan yang lebih besar. Dan ada halaman yang cukup memadai sehingga bisa dipakai atau digunakan untuk tempat parkir atau tempat untuk memperbaiki alsin yang perlu perbaikan. Dan sebaiknya terbuat dari bahan yang tahan cuaca, tahan panas, dan juga tahan api sehingga terhindar dari kebakaran atau rusak karena panas yang tinggi. Rancangan bangun bengkel yang baik, pertamalah jalan masuk itu harus lebar dan tidak berundak. Jadi lebar kemudian tidak berundak. Lantai harus keras dan permukaannya lebih tinggi daripada jalan. Struktur atap dibuat sedemikian rupa sehingga tidak banyak tiang penyangga yang mengurangi kegunaan dan keleluasaan ruangan yang dapat mengganggu pergerakan di dalamnya. Dan harus tersedia banyak jendela. Langit-langit ini harus kemudian didesain ya relatif tinggi dan juga memiliki sistem ventilasi yang baik. Kemudian fasilitas dan perlengkapan kerja itu harus tertata pada bagian sekitar dinding. Sedangkan di bagian tengah bengkel dibuat leluasa sehingga memudahkan di dalam pengerjaan alsintan. Apabila diperlukan tempat khusus untuk penyimpanan alsin atau garasi, maka sebaiknya dibuat terpisah dengan ruangan utama, sehingga ruangan utama tidak terpakai ya secara menumpuk untuk parkir atau untuk meletakkan alat mesin yang digunakan di dalam operasi pertanian. Dan ruang garasi dapat berfungsi pula sebagai ruang penyimpanan spare part, sehingga akan memudahkan untuk melakukan aktivitas perbaikan dengan ketersediaan spare part yang ada. Peralatan dan perkakas standar. Jadi akan dibahas ini nanti tersendiri pada pertemuan selanjutnya tentang perkakas baik secara manual ya, manual tool maupun dengan menggunakan mesin. Nah, beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber suatu bengkel adalah bahwa penyelenggaraan pekerjaan, SOP, ketersediaan spare part, pemeliharaan dan peralatan serta mekanisme kontrol itu harus diperhatikan. Pengawasan peralatan atau perkakas, pertama bahwa jumlah dan jenisnya harus memadai sehingga ketika terjadi perbaikan atau terjadi untuk
memperbaiki kerusakan-kerusakan alsin, maka tidak perlu kemudian menunggu atau order, sehingga bisa menggunakan apa yang sudah tersedia. Kemudian pengontrolan dan pemeriksaan secara teratur, hindarkan dari kerusakan dan kehilangan, makanya harus ditempatkan pada tempat yang khusus. Letakkan perkakas pada bot khusus yang dilengkapi gambar atau kode, sehingga memudahkan untuk roda traktor roda 4K, roda 2K, atau untuk spare part alat mesin yang lain. Ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau dan peralatan yang mahal disimpan di tempat yang khusus sehingga tidak menimbulkan permasalahan ya, karena harganya yang mahal bisa jadi akan mudah untuk diambil orang karena ada nilai ekonomisnya. Dan tentu juga perlu adanya toolbox, tempat untuk meletakkan peralatan-peralatan yang digunakan. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, kita bisa mengaplikasikan di dalam kegiatan bengkel pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.